Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saat Markis Nanlong berbicara, dia menyapukan tangannya melewati dadanya. Dalam denyut cahaya putih lembut, lekukan di armor dipulihkan kembali normal. Wang Tiangu dan yang lainnya terkejut, tetapi lelaki tua berpakaian putih itu dengan tenang menjelaskan, tidak perlu khawatir. Dia hanya menggunakan teknik rahasia untuk sementara menekan luka-lukanya. Masih ada kerusakan abadi, tapi dia akan merepotkan bersama dengan anak muda Han itu. Mintalah seseorang menjeratnya untuk saat ini. Bunuh Markis Nanlong dulu. Begitu lelaki tua itu selesai, dia tanpa tergesa-gesa mengarahkan roda perak di depannya. Harta karun sihir segera berubah menjadi garis perak di atas kepalanya. Kabut cahaya putih menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia tampak tidak jelas. Mengetahui bahwa Markis Nanlong menyimpan dendam mendalam terhadapnya, dia tidak akan menahan sedikit pun. Wang Tiangu mengerutkan kening dan merasa ini masuk akal. Dia menoleh ke pembudidaya berwajah tegas dan berkata, "Saudara Long, hadapi anak muda itu sebentar. Anda tidak perlu berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. Biarkan saja dia sibuk. Setelah kita berurusan dengan Markis Nanlong, kita akan membunuhnya bersama." Wang Tiangu dengan dingin memelototi Han Li dan tidak lagi menahan niat membunuhnya. Tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya hitam setinggi 1 meter, benar-benar menyelimutinya dalam kegelapan. Ketika wanita tua dan pembudidaya kulit sawo matang melihat ini, mereka masing-masing meludahkan alat sihir kami untuk persiapan. Kultivator berwajah tegas itu terkekeh dan diam-diam mengeluarkan tongkat giok putih susu dari lengan bajunya. Dia kemudian mengambil beberapa langkah ke depan dan secara misterius tersenyum pada Han Li, "Tidak masalah. Saya akan berurusan dengan rekan Taois Han." Dari sudut pandangnya, menahan seorang kultivator yang baru saja memasuki tahap Nas Chen Sol adalah urusan sepele. Itu jauh lebih aman daripada mencoba menghadapi seorang pembudidaya baru lahir tengah. Han Li menatap kultivator berwajah tegas dan tetap diam sepenuhnya, tetapi ketika dia melihat bahwa wanita tua itu telah meninggalkan tangga, jantungnya mulai berdebar kencang. Dia dengan erat meraih harta karun kuno yang tersembunyi di lengan bajunya. Pada saat itu, Markis Nanlong menyapu lengan bajunya dan mengirimkan kabut emas, menyapu 3 kotak batu giok di tempat tidur ke dalam genggamannya. "Ambil." Markis Nanlong melemparkan salah satu kotak giok ke Han Li tanpa ragu-ragu. Tindakan ini sangat tidak terduga dan tidak ada yang berusaha memblokirnya. Han Li dengan mudah menangkap kotak giok dengan sedikit kebingungan di wajahnya. Dengan tangan di belakang, Markis Nanlong menjelaskan, "Karena rekan Daois tidak mengikuti tindakan buruk mereka, saya akan memberikan kotak giok ini kepada Anda. Jika kotak itu benar-benar berisi rahasia lembah Devil Val dan rekan Daois bisa keluar hidup-hidup, itu bisa dianggap sebagai kesempatan yang ditakdirkan." Ketika yang lain mendengar ini, ekspresi mereka sangat berubah. Han Li melirik kotak giok di tangannya dan menjilat bibirnya. Dia dalam hati merasakan keinginan untuk tertawa terbahak-bahak, tetapi dia berhasil mempertahankan ketenangannya dengan kekuatan keinginannya yang luar biasa. Barang yang ingin diperoleh semua pembudidaya saat ini telah jatuh tepat ke tangannya. Dia menganggapnya lucu. Tentu saja, Markis Nanlong tidak melakukan ini karena kebaikan. Karena pihak lain bertekad untuk mendapatkan kotak giok, dia memberikan kotak giok kepada Han Li untuk mengalihkan perhatian mereka dan menciptakan peluang bagi dirinya untuk melarikan diri. Markis Nanlong adalah karakter yang cukup tegas dan tangguh untuk meninggalkan harta yang sudah dimilikinya. Tapi begitu Han Li menyadari bahwa harta karun ada di tangannya, dia tidak bisa menahan tawa dalam hati. Han Li membalik tangannya dan meletakkannya di kantong penyimpanan. Ekspresi Wang Tiangu menjadi cemberut dan dia dengan tegas memerintahkan, "Caner, bantu rekan Daois Long dengan Ruyan."
Jangan biarkan anak muda Han itu kesempatan untuk melarikan diri. Yang lain dan aku akan cukup untuk Markis. Dia tampak tenang dan alasannya tidak terbalik oleh keinginannya untuk kotak giok. Dia hanya mengirim yang terlemah di antara mereka untuk menjaga Han Li dan tidak mengindahkannya lagi. Ketika yang lain melihat ini, mereka menjadi tergoda, tetapi mereka semua tahu bahwa selama mereka bisa membunuh Markis Nanlong terlebih dahulu, Han Li sebaik mereka. Ya, paman kedua, aku sudah memikirkannya. Mata Wang Chan menunjukkan ekspresi jahat dan dia tersenyum sinis. Dia kemudian memberi isyarat kepada Yan Ruyan dan berjalan menuju Han Li. Ekspresi rumit berkedip di wajah Yan Ruyan sejenak, dan dia diam-diam mengikutinya. Han Li dengan tenang melirik keduanya tanpa sedikit pun perubahan emosi. Han Li merasa itu agak menggelikan. Meskipun senjata sudah siap, pertempuran belum dimulai di sisi lain. Itu bukan karena sentimen yang tersisa, tetapi karena kehati-hatian. Dengan Markis Nanlong sekarang menjadi binatang yang terpojok, ada perubahan yang mungkin dia lakukan untuk menguatkan tekadnya dan memutuskan untuk membawa satu atau dua bersama mereka dalam kehancuran bersama. Dengan ketakutan akan serangan balik dari Midnas Chancel di ambang kematian, mereka masing-masing tidak mau menjadi yang pertama menyerang karena takut menerima serangan balik yang fatal. Selain itu, mereka tidak terburu-buru. Dengan luka Markis Nanlong yang semakin memburuk seiring berjalannya waktu, keuntungan ada pada mereka. Tapi yang membingungkan, Markis Nanlong berdiri tanpa bergerak di tempat seolah-olah dia tidak peduli dengan luka-lukanya. Namun, kulit merahnya hanya tumbuh lebih cerah, hampir menjadi warna yang sama dengan darah itu sendiri. Ini hanya menyebabkan Wang Tiangu dan yang lainnya tampak lebih ragu-ragu. Dalam ketakutan bahwa Markis akan menggunakan teknik rahasia untuk mengumpulkan seluruh kekuatannya, mereka masing-masing menatapnya dari kejauhan dengan tatapan dingin. Adapun pembudidaya berwajah tegas, dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang Han Li. Satu-satunya tujuan dia adalah mengikatnya. Sementara Wang Chan hanya memiliki keinginan untuk membunuh Han Li sesegera mungkin, dia tidak memiliki kultivasi untuk bertindak. Dengan demikian, seluruh bangunan itu sepenuhnya damai meskipun ada niat membunuh yang sangat besar. Beberapa saat kemudian, Han Li memasang ekspresi termenung dan menghela nafas. Meskipun dia tidak keras, itu diperhatikan oleh semua orang yang hadir. Karena masing-masing eksentrik jiwa baru lahir di gedung itu cerdik dan licik, tidak satu pun dari mereka mengalihkan perhatian mereka ke Han Li selain dari pembudidaya berwajah tegas. Adapun Wang Chan, dia melengkungkan bibirnya dan mencibir. Dari sudut pandang mereka, Han Li hanya bisa mengambil tindakan setelah Markis Nanlong. Hanya dalam kasus itu dia bisa memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Tidak ada yang percaya bahwa Han Li akan mengambil tindakan setelah dia menghela nafas. Han Li dengan tenang mengangkat tangannya dan memperlihatkan benda hitam pekat di tangannya. Markis Nanlong menyipitkan matanya. Bahkan sebelum dia bisa melihat apa itu, dia melemparkannya ke udara tanpa syarat. Itu berputar dalam lingkaran sebelum secara instan meluas ke ukuran 25 meter, membentuk apa yang tampak seperti dinding di antara kedua sisi konflik. Ketika pembudidaya berwajah keras dengan jelas melihat gunung yang gelap gulita, dia tidak tahu harta apa itu. Sementara dia terkejut, dia berhasil bereaksi dan menunjuk ke tongkat giok di depannya. Dalam sekejap, tongkat giok bersenandung keras dan bersinar terang dengan cahaya putih. Seekor harimau putih besar kemudian muncul dari pancaran. Meskipun harimau itu tampak tidak jelas, ia memamerkan taringnya yang ganas begitu muncul dan langsung menembakkan seberkas cahaya putih ke arah gunung hitam. Dengan gemuruh keras, cahaya putih langsung menelan sebagian besar gunung. Wang Chan juga bereaksi. Dia membentuk gerakan mantra dengan tangannya, menyelimuti tubuhnya dalam kabut merah. Pada saat yang sama, bau darah memenuhi udara. Adapun Yan Ruyan,
dia juga membentuk gerakan mantra dan menyelimuti dirinya dalam kabut merah. Namun, dia mengeluarkan aroma aneh daripada aroma darah. Bau itu akan menyebabkan pikiran seseorang menjadi pusing dan kacau. Kultivator berwajah tegas merasa lega akan hal ini. Saat dia menginginkan harimau putih untuk mengeluarkan seberkas cahaya lain dengan tongkat gioknya, dia menamparkan kantong penyimpanan dengan tangan yang lain, memanggil labu biru samar berukuran 1 inci ke tangannya. Tepat ketika dia akan menyebarkan labu, dia tiba-tiba mendengar guntur yang samar. Dalam alarmnya, dia membentuk mantra tangan tanpa ragu-ragu dan membentuk penghalang cahaya padat di sekelilingnya. Pada saat yang hampir bersamaan, kilatan petir perak muncul di sisinya, memperlihatkan Han Li dengan sayap perak muncul dari punggungnya. "Ah, kamu!" Kultivator berwajah tegas itu sangat terkejut, tetapi dari pengalaman tempurnya yang kaya, dia buru-buru mengangkat labu di tangannya dan menembakkan sambaran petir biru yang menyilaukan. Dalam sekejap kilat biru melesat, Han Li tidak menghindar. Sebaliknya, dia dengan kosong membuka mulutnya, menyemburkan seutas api biru. Api biru menembus penghalang cahaya putih tanpa perlawanan sedikit pun dan menembak ke arah pembudidaya berwajah tegas. Gumpalan api biru yang sedikit mampu melewati penghalang cahaya, sangat mengejutkan pembudidaya berwajah tegas. Karena tidak punya waktu untuk menghindar, gumpalan api menghantam lehernya. Dengan kresek, pembudidaya berwajah tegas itu seluruhnya dikonsumsi oleh es biru, membentuk patung es yang berkilauan. Banyak kemalangan kultivator berwajah tegas, Han Li secara khusus mengarahkan api es surgawi untuk menyerang lehernya, dari pengalamannya melawan prajurit mantra. Dengan kepalanya yang membeku, dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan teknik apapun dan mengubah hasilnya. Pada saat yang sama Han Li mengubah pria berwajah tegas menjadi patung es, kilat biru dari labu menghantam Han Li sebelum gunturnya terdengar. Tapi sebelum bisa menyerang tubuh Han Li, jaring petir emas samar tiba-tiba muncul di tubuh Han Li. Dalam sekejap cahaya keemasan, kilat biru diserap dan menghilang dari pandangan. Han Li kemudian dengan ragu-ragu meraih ke depan dan dengan cepat mengambil labu biru itu. Penggunaan sayap badai petir oleh Han Li, lapisan es dari pembudidaya berwajah keras yang bermarga Long, dan perolehan harta itu terjadi dalam sekejap. Sama seperti Wang Chan berpikir untuk melangkah maju dan membantu kultivator berwajah tegas, dia menyaksikan kekalahannya seketika. Wang Chan hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ketika Han Li dengan dingin melirik ke arahnya, Wang Chan menjawab tanpa berpikir. Dengan ketakutan dalam suaranya, dia berteriak, "Bersama-sama. Gunakan seni roh darah untuk menahannya." Setelah itu dikatakan, dia meraih tangan Yan Ruyan dan buru-buru mengucapkan mantra. Kabut merah tiba-tiba menyebar di udara. Yan Ruyan tidak melawan, hanya menunjukkan sedikit rasa jijik jauh di dalam matanya. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia mengikutinya dan mengucapkan mantra. Kabut darah dari kedua tubuh mereka bergabung menjadi satu dan mengembun menjadi kabut cahaya darah ungu. Setelah Wang Chan dan Yan Ruyan menghilang ke dalam kabut ungu, ia mulai mengeluarkan lolongan hantu seolah-olah monster benar-benar ada di dalamnya. Ketika Han Li melihat ini, dia samar-samar menyeringai. Markis Nanlong tiba-tiba mengirim transmisi suara kepada Han Li, "Bagus. Saya tidak berharap rekan Taois Han memiliki kemampuan yang menantang surga. Jika kita bergandengan tangan, kita mungkin bisa menandingi mereka." Ketika Han Li mendengar ini, dia mengalihkan pandangannya ke sisi lain. Markis Nanlong dan yang lainnya belum bertarung, tetapi yang lain menatapnya dengan sangat terkejut. Markis Nanlong tampak senang dengan penampilan Han Li baru-baru ini dan harapannya untuk melarikan diri semakin kuat. Markis Nanlong segera berkata, "Selama kamu bergandengan tangan denganku, aku bersedia memberimu kotak giok lagi." Bergandengan tangan, haha. Han Li dengan dingin tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak ada keinginan seperti itu.
Dia jelas mengerti bahwa dia dapat dengan mudah mengirim pembudidaya berwajah keras karena dia tidak menyadari api es surgawi yang mematikan. Kalau tidak, pertempuran akan memakan waktu jauh lebih lama, bahkan jika dia akhirnya menang. Masih ada 3 pembudidaya Nas Chen Sol awal dan 1 pertengahan di sisi yang berlawanan. Jika Markis Nanlong tidak terluka, mereka mungkin memiliki peluang, tetapi dia terluka, Han Li hanya akan terseret di sampingnya. Terlepas dari apapun isinya, isi kotak giok itu tidak sebanding dengan nyawanya. Sebelum dia melarikan diri, dia harus membuat mereka mulai bertarung dan memusatkan perhatian mereka pada Markis. Kalau tidak, perhatian mereka akan terfokus padanya, dan akan sulit baginya untuk melarikan diri. Dengan pemikiran itu, Han Li tidak menghiraukan mereka lagi dan mengepakkan sayapnya, hanya menyisakan guntur. Ketika lelaki tua berpakaian putih itu melihat ini, dia langsung berteriak, "Buruk! Dia akan lari! Blokir dia! Jangan biarkan dia kabur dengan kotak giok itu!" Dengan adegan Han Li langsung membunuh seorang pembudidaya kelas yang sama masih segar dalam pikiran mereka, wanita tua dan pria coklat mengabaikan kata-katanya sepenuhnya. Bahkan Wang Tiangu tampak ragu-ragu. Dia tidak bisa memutuskan apakah akan mengambil tindakan. Lagi pula, jika Han Li benar-benar pergi, mereka akan mampu menghadapi Markis dengan mudah. 2 kotak giok mungkin juga milik mereka. Tetapi jika mereka secara paksa menahan Han Li, dengan kemampuannya yang aneh, bahkan lelaki tua yang baru lahir di tengah-tengah mungkin tidak dapat mengalahkannya. Itu terlalu berisiko. Namun, kotak giok dalam genggaman Han Li mungkin berisi rahasia lembah Devil Val yang sangat mereka inginkan. Secerdas dan liciknya Wang Tiangu, dia mendapati dirinya bimbang di antara 2 pilihan yang sangat sulit. Ketika lelaki tua berpakaian putih itu melihat keraguan mereka, dia memahami dengan sempurna. Dia juga merasa takut terhadap api es surgawi Han Li. Selain itu, jika dia meninggalkan tempat ini untuk berurusan dengan Han Li, Markis dapat melarikan diri. Meskipun cedera Markis Nanlong parah, 3 pembudidaya Nas Chen Sol awal tidak memiliki banyak harapan untuk tetap melawan teknik rahasianya yang tangguh. Dia juga menemukan dirinya ragu-ragu tentang apa yang harus dilakukan. Dalam kilatan petir, Han Li muncul di puncak tangga. Dia anehnya tersenyum pada Wang Tiangu dan teman-temannya sebelum menunjuk ke Gunung Hitam. Gunung Hitam itu bergetar dan menghilang dalam sekejap, hanya untuk muncul di atas mereka dan jatuh dengan sekuat tenaga. Tidak ada yang menyangka bahwa Han Li akan meluncurkan serangan mendadak seperti itu, membuat mereka marah. Namun, bahkan lelaki tua berpakaian putih itu tidak berani mengambil kekuatan gunung sendirian. Mereka hanya bisa menghindar tanpa daya saat gunung itu runtuh. Ini akhirnya saat Markis Nanlong memilih untuk menyerang. Matanya menjadi cerah dan dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang menyilaukan, menyerang langsung ke arah wanita tua itu. Dalam ketakutannya, tubuh wanita tua itu memancarkan cahaya kuning, memanggil perisai kuning kecil untuk menghalangi pendekatan Markis. Dalam sekejap, cahaya emas dan kuning terjalin, tetapi akhirnya cahaya keemasan menelan wanita tua itu. Ketika yang lain melihat ini, mereka langsung menyerang tanpa berpikir lebih jauh dan berusaha menahan Markis. Tetapi melalui beberapa teknik rahasia yang tidak diketahui, cahaya keemasan di tubuhnya menjadi semakin padat. Pada saat yang sama, dia melepaskan beberapa harta kuno yang kuat untuk memasuki medan pertempuran. Dia tampaknya tidak dirugikan sedikit pun dalam pertempuran yang kacau ini. Yang lain benar-benar sibuk dan tidak bisa memperhatikan tindakan Han Li. Ketika Han Li melihat ini, dia puas dan menunjuk sekali lagi ke Gunung Hitam. Itu menyusut menjadi beberapa inci dalam embusan angin dan melesat kembali ke tangannya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah kabut darah ungu dengan ekspresi tegas di wajahnya. Dengan pupil bersinar dengan cahaya biru, Han Li menatap bagian tertentu dari kabut.
Dia mengangkat tangannya tanpa ragu-ragu dan cahaya hitam mulai menembusnya. Masa cahaya hitam merah yang padat keluar dari telapak tangannya ke arah kabut, mengeluarkan eksekusi iblis Yin. Jeritan celaka datang dari kabut darah, tetapi Han Li sudah menghilang dengan kilatan petir. Bahkan jika Wang Chan berhasil selamat dari serangan itu, luka-lukanya akan sangat parah. Meskipun dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memastikan kematian Wang Chan, dia yakin bahwa Wang Tiangu akan datang membantu Wang Chan. Ketika saat itu tiba, dia akan terikat dalam pertempuran melawan Wang Tiangu, menarik banyak bahaya ke dirinya sendiri. Bagaimanapun, Han Li akan selalu memiliki kemampuan untuk membunuh seorang pembudidaya formasi inti yang terlambat seperti Wang Chang. Jadi dia tidak perlu mempertaruhkan keselamatannya sekarang. Karena itu, dia segera melarikan diri setelah melakukan serangannya. Sosok Han Li muncul di pintu keluar gedung dengan kabur, dan dia terbang lurus menuju pintu masuk aula. Sepanjang jalan, seberkas cahaya putih terbang ke lengan baju Han Li dari sudut aula. Itu tampak seperti rubah putih kecil. "Tuan, saya," Silver Moon berbicara dengan nada bersemangat. Han Li langsung terbang keluar aula dan menyela dengan muram, "Sekarang bukan waktunya untuk bicara. Biarkan kita keluar dari bahaya." Ketika Han Li menerobos pembatasan jiwa yang menakjubkan, dia dengan sengaja menggunakan kilatan cahaya yang menyilaukan untuk menyembunyikan celah dalam batasan yang dia buat. Pada saat itu, dia telah melewati Silver Moon. Setelah itu, dia sengaja mengulur waktu saat dia membubarkan formasi. Karena alasan inilah Han Li telah mengambil upaya sedemikian rupa untuk menerobos batasan jiwa yang menakjubkan, bukan hanya berdasarkan pemilihan prioritas. Dari betapa bersemangatnya Silver Moon muncul, sepertinya dia telah menuai cukup banyak keuntungan dari paviliun. Setelah mengambil inisiatif untuk merebut harta karun, Han Li telah menolak proposal Markis Nanlong untuk bertarung bersama dan hanya memilih untuk memprioritaskan pelariannya.